Duda berpengalaman, perjaka nggak tahu apa-apa. Jadi ceritanya Mbak Media ini sudah menikah ya teman-teman. Yang sebenarnya sedang mencari jodoh ini adalah Naya. Tapi kalau judulnya Naya mencari jodoh itu nggak akan ada yang ngeklik gitu kan, Naya siapa gitu. Jadi makanya judulnya adalah Mbak Media mencari jodoh. Nah seperti biasa ini adalah segmen khusus di mana kita akan mengenal lebih dekat Mbak Media itu seperti apa. Mbak Media aslinya ya begini. Jadi kita akan mengenal Mbak Media lebih dalam melalui percakapan ini. Pertanyaan yang Naya susun ini itu Mbak Meda nggak tahu sama sekali. Jadi ini adalah surprise untuk Mbak Meda. Ya, anak nakal ya. Melalui pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman bisa menyimpulkan Mbak Meda itu aslinya orangnya seperti apa dalam memandang kisah percintaan sebelum masa pernikahan. Begitu. Oke. Nah sebelum kita menentukan gini, jadi kita bahas di sini adalah tentang calon suami ya. Jadi sebelum kita menentukan untuk memilih dia orang yang tepat untuk saya, tentu ada beberapa pertimbangan yang perlu kita lakukan ya Mbak Meda. Ya, semoga suami saya nggak nonton ya. Jadi kalau dia tahu, dikira saya cari jodoh lagi. Suami Bukan kedua. Suami saya. Suami kedua. Oh, jangan, cukup satu aja. Ya, jadi untuk kita lakukan pertimbangan untuk memastikan dia ini orang yang benar-benar tepat untuk bersama kita sampai akhir hayat atau tidak gitu. Jadi sebelum itu Naya mau bagikan informasi yang sangat penting bahwa Mbak Media sekarang itu ada layanan baru khusus untuk para jomblo wanita. Namanya adalah Sehidup Sesurga, Jodoh Sehidup Sesurga. Jadi ini adalah kelas pranikah Sehidup Sesurga. Ini adalah kelas online yang diciptakan oleh Mbak Meda khusus untuk wanita yang ingin memperbaiki diri sebelum menikah. Anda nanti ya para jomblo wanita ini yang mengikuti kelas pranikah Sehidup Sesurga ini akan mendapatkan pengetahuan, nilai-nilai serta keterampilan yang lebih baik agar lebih siap memasuki jenjang pernikahan. Kelas pranikah Sehidup Sesurga ini ya Mbak Meda ya. Penting untuk dipelajari wanita. Karena untuk membekali dirinya agar mampu menjalani pernikahan yang langgeng. Karena seperti masalah yang banyak ditangani oleh Mbak Meda, banyak perselingkuhan dan perceraian ya Mbak Meda. Betul banget, kasihan ya. Seperti itu terus. Iya, jadi materi mengingat ya tingginya tingkat perceraian di Indonesia ini dari tahun ke tahun semakin naik, dan sebenarnya ini disebabkan oleh kurangnya persiapan mental seorang wanita saat akan menikah. Dan ketika nanti Anda mendaftarkan diri mengikuti kelas pranikah Sehidup Sesurga ini, Anda akan mendapatkan materi membuka pintu jodoh, yaitu Anda akan bagaimana agar pria yang mendekat itu adalah pria yang serius dan sesuai dengan cerminan diri Anda. Yang kedua, Anda memilih jodoh terbaik dan terklik di hati. Anda akan mampu menyeleksi pria yang paling tepat untuk dunia akhirat Anda. Yang ketiga, Anda akan mendapatkan materi meningkatkan kepercayaan diri agar luas bergaul ya Mbak Meda. Sangat lengkap ya Naya ya? Iya, lengkap sekali. Ini semua Mbak Meda yang buat, tapi Naya yang bacakan. Jadi yang keempat, yang selanjutnya, mengoptimalkan potensi terbaik, yaitu mengasah potensi diri agar memiliki nilai plus sebelum maupun sesudah menikah. Selanjutnya, memahami makna pernikahan dan kehidupan pasca ijab kabul. Selanjutnya, komunikasi efektif dengan suami, bagaimana melancarkan komunikasi dan mengurangi miskomunikasi. Yang selanjutnya, ada manajemen konflik, bagaimana Mbak Meda akan membekali Anda kemampuan menyelesaikan masalah secara baik-baik dengan suami. Dan materi ini nanti itu akan disampaikan melalui e-book dan juga video pembelajaran yang menarik. Tentu saja Mbak Meda yang akan tampil di video tersebut, bukan Naya teman-teman. Dan gak apa-apa ya teman-teman ya. Dan video pembelajaran eksklusif serta bonus Olencia parfum dengan aroma premium untuk membantu meningkatkan aura daya tarik Anda. Nah, jika Anda sudah siap, Mbak Meda bagaimana caranya? Caranya? Jadi saya yang harus bilang caranya gitu. Iya, untuk caranya nanti bisa hubungi Naya ya, asisten saya. Di sini tertera nomornya. Gitu. Jadi untuk bergabung
di kelas Pranikah Sehidup Sesurga, Anda bisa menghubungi nomor konsultasi yang ada di layar berikut ini dan Anda siapkan diri untuk menikah. Ya begitulah. Oke. Sekarang Mbak Meda sudah siap untuk pertanyaan yang akan Naya bagikan? Iya, kamu jelasin aja terus gak apa kok. Jangan dong, jangan. Gak apa-apa. Oke, pertanyaan pertama. Oh, tadi kukira nggak jadi, Naya. Kan udah banyak gitu. Iya, itu kan promosi juga. Oh, jadi pertanyaannya? Iya, jadi dong. Oh, Oke. Ceritanya saya belum menikah ya, baru mau memilih pasangan. Iya, gitu. betul sekali. Pertanyaan pertama. Jadi nanti Mbak Meda kita timbal balik aja. Setelah saya tanya Mbak Meda tanya saya. Gitu biar lebih seru. Saya udah tahu jawabanmu kok. Masa sih? Oke. Pertanyaan pertama. Iya. Pria tampan tapi karir biasa, pria nggak tampan tapi karir bagus. Kalau kamu gimana, Naya? Kok saya susah sih? menjawabnya nih. Pria tampan tapi karir biasa, pria nggak tampan tapi karir bagus. Kalau aku sih Jangan pakai mikir dong, harus cepet. Oke. Waduh, jadi saya yang harus ngikut kamu ini nanti. Nggak tampan tapi karir mapan deh. Loh, pas seperti itu ya? Ya. Oke. Kalau kamu gimana? Tampan kan? Saya tampan dan karir bagus. Duh, udah ada pilihannya. Saya juga nggak bisa jawab pertanyaan ini. Tuh, aku kalau tadi jawab ya aku nggak akan menjawab ini. Ya udah deh, aku jawab. Kamu jawab atau? Pria tampan karir biasa. Pria tampan karir biasa. Ya, oke. Yang kedua, pria dengan karir bagus tapi centil pada wanita, atau pria dengan karir biasa tapi lempeng sama wanita nggak berani godain. Yang biasa tapi lempeng nggak berani godain. Oke. Kamu pasti yang nggak tahu saya. Oke, di sini kan pilihannya adalah pria dengan karir bagus tapi centil pada wanita. Centil pada wanita kan di sini istilahnya nggak selingkuh ya. Jadi saya yang pertama aja deh. Iya, oh gitu. Karir bagus tapi centil pada wanita. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau udah curi-curi pandang, Rasain sendiri ya. gitu. Oke deh, pertanyaan ketiga. Ya, Pria pengatur atau pria penurut? penurut. Kenapa gitu? Nggak tahu ya, saya tuh sudah jiwa pengatur deh kayaknya. Karena kalau saya jiwa penurut gitu, ya mungkin saya akan nurut sama klien saya, nggak klien saya nurut sama saya. Oke, gitu ya. Oke. Mungkin udah jadi karakter saya untuk memimpin tuh. Tapi kalau keluarga, tetap pemimpin keluarga adalah suami. Gitu. Cuman lebih banyak ingin ikut mengambil keputusan gitu ya. Karena kalau aku biasanya keputusan kita ambil bersama. Tapi kalau pria nurut kan dibilangin sekali dua kali dia udah bisa memakai seterusnya. Tapi kalau dia pengatur kan dia nggak mau kalau dibilangi hal yang benar gitu. Oh gitu. Tapi kan beda lagi kalau kamu ya, pasti kamu suka diatur. Saya memang lebih memilih pria pengatur daripada pria penurut. Oh ya, oke. Karena kamu penurut. Kalau kamu pengatur mungkin jadi Mbak Maida kamu di sini. Iya. Oke, kita lanjut ya. Pria pengatur, saya tunggu Anda. Pertanyaan keempat, Duda berpengalaman, perjaka nggak tahu apa-apa. Cepet dong, nggak boleh Duda mikir. berpengalaman ya. Kali ini kita sama. Oh, kali ini Duda sama. berpengalaman. Iya dong. Kasiannya jejaka di luar sana Yang nggak tidak tahu laku. apa-apa. Makanya Duda perjaka di luar sana belajar yang banyak ya supaya berpengalaman meskipun masih single. Betul. Meskipun masih perjaka Garis dan keras single. ini ya. Iya, oke. Pertanyaan kelima. Duda mapan tapi dilarang kerja dan harus di rumah, atau perjaka belum mapan dan boleh mengembangkan diri di luar rumah? Duda mapan. Kenapa pilihannya harus Duda sama Jaka? Jejaka semua deh, jangan sama Duda. Nggak bisa, nggak boleh mikir, harus langsung jawab. Ini nggak mikir karena aku bingung nih. Duda mapan harus di rumah, atau perjaka belum mapan tapi Mbak Meda boleh mengembangkan diri di luar rumah, boleh bekerja. Ya kalau nggak bekerja saya nggak bisa ya. Bisa. Ya jadi ya jejaka, tapi saya boleh mengembangkan karir saya.
Oke. Itu lebih bagus, jauh lebih bagus sih. Nanti Oke. kalau melihat saya mapan, karirnya bagus kan, nanti dia tetap istri saya karirnya bagus, saya harus seperti itu dong. Gitu. Oke. Menurut saya seperti itu sih. Kamu mesti duda ya, disuruh di rumah sendiri. Dasar pemalas. Kalau ada duda dan perjaka, Naya memang cenderung lebih suka duda. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Duda-duda merapat. Yang keenam, tinggal di rumah mertua bersama suami, Ya. atau tinggal di rumah sendiri tapi LDR dengan suami? Pilihannya gak enak semua sih. Ya memang Aku harus milih. begitu. Milih yang tengah aja deh. Nggak boleh, harus nulis nggak boleh mikir, harus langsung dijawab. Tinggal di rumah sama, nggak LDR sama suami tapi tinggal sama mertua, atau LDR sama suami tapi di rumah sendiri nggak sama mertua. Kalau saya lebih di rumah sendiri ya. Meskipun LDR sama suami. LDR bisa aku susulin deh. Nggak Pesawat boleh. masih ada, kereta api masih ada. Oke, tapi disusulin sekali-sekali, nggak bisa setiap hari ya. Oh iya, gak apa-apa. Padahal saya tuh ngelarang kelas LDR loh. Iya, tapi pilih LDR gara-gara nggak mau sama mertua ya. Nggak, gara-gara pilihannya ada 2 aja. Coba aja pilihannya ada 3 atau 4. Nggak bisa dong. Kamu milih yang mana? Sama mertua ya? Iya, saya nggak mau LDR apapun yang terjadi, jadi saya tetap pilih tinggal sama mertua. Semengerikan apapun itu mertua saya. Azib. Meskipun dia seperti monster yang gitu nakutin, tapi nanti saya ngumpet di ketek suami aja deh. Suamimu nanti lebih perhatian sama mertua kamu, lebih menuruti omongan mertua kamu. Terserah deh, terserah. Kalau Yang itu penting terjadi, nanti hubungi kita saja ya. iya, saya hubungi Mbak Meda. Tolong, saya mau pakai cincin sakinah peluluh hati mertua. Oh iya. Oke. Saya Next sediakan ya. banyak. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, yang ketujuh, tampan tapi nggak kreatif dalam bekerja, nggak tampan tapi kreatif dalam bekerja. Saya milih B lah. Yang nggak tampan tapi kreatif dalam bekerja. Ya, susah. Saya juga bingung ini. Mbak Meda kenapa pilih yang itu? Ya karena bagi saya ketampanan itu nggak bertahan lama ya. Oh gitu. Kalau sudah tua nanti juga kelihatan keriputnya kok. Gitu. Nanti juga Oke, kalau oke. udah tua kamu lihat aja orang-orang tua. Pasti kan nggak ada yang cantik seperti masa mudanya kan. Iya itulah seperti itu alasannya. Tapi kalau keterampilan kan seumur hidup ya bisa terampil kayak gitu. Oke, betul sih. Ya, kamu kali ini pilih B ya sama kayak saya. Sepertinya iya. Sudah sadar sekarang. Karena keterampilan dalam kreativitas dalam bekerja itu sangat penting. Dan Betul. yang membuat kita bisa berkembang jadi orang yang lebih baik itu adalah kreativitas. Ya, that's Gitu. right. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan ke-8. Pria ambisius dalam hal kerja tapi hampir tidak ada waktu untuk istri, atau pria yang tidak ambisius tapi ada waktu sepenuhnya untuk istri? Yang tidak ambisius itu kan bukan berarti dia tidak mau bekerja ya, yang dimaksud di situ. Yang intinya dia, yang namanya orang tidak ambisius itu berarti kurang lebihnya dia tidak ada, Nggak ada tujuan. nggak ada visi. Oh, Iya nggak ada betul, gitu. nggak ada tujuan, dia asal jalan aja gitu kerjanya. B aja deh aku tadi. B, nggak ambisius ya, Iya. tapi ada waktu sepenuhnya buat istri. Karena itu bisa kita cari bersama nanti untuk pekerjaan itu. Aku juga kan suka kebebasan gitu, mengembangkan karir saya juga bagus begitu. Oke, jadi lebih suka kalau punya banyak waktu sama suaminya gitu ya? Ya betul sekali. Oke. Penting itu untuk keharmonisan. Lanjut lagi. Kita lanjut ya. Kenapa aku nggak tanya kamu ya? Kalau kamu pilih apa deh? Atau? Pilihnya atau? Saya pribadi adalah seorang yang ambisius, jadi saya juga akan merasa cocok dengan orang yang ambisius. Dan kalaupun dia tidak ada waktu, itu adalah sebuah resiko dari keambisiusan kita terhadap karir. Begitu. Jadi nggak ada bedanya ya kalau tadi tinggal sama mertua tapi nggak itu, tapi tetap sama suaminya terus. Nggak konsisten banget sih kamu. Ya berbeda dengan yang tadi. Tadi kan tinggal serumah, tapi kan siapa tahu tetap satu rumah tapi dia ambisius gitu, nggak masalah. Oke lah, itu pertanyaan kalian. Kehidupan saya. Kita lanjutkan Mbak Meda. Pria religius dan sangat mengatur dalam hal penampilan dan juga perilaku istri, atau pria tidak religius dan mengizinkan kita menjadi diri sendiri.
Jadi dia religius, mengatur penampilan dan sikap kita, perilaku kita, atau yang tidak religius dan dia menjadikan dan membebaskan kita jadi diri sendiri. Aku yang A deh. Yang A ya. Karena kalau wanita nggak ada batasannya gitu, bebas dari dirinya sendiri. Nanti kalau wanita ada yang salah, terus kemudian nggak dikasih tahu sama suaminya, nggak mau merubah, gimana dong? Akan selamanya jadi wanita yang baik ya. Gitu. Oke, jadi harus ada yang selalu mengingatkan gitu ya. Tapi buat teman-teman semuanya bebas milih ya, apapun itu, jangan Iyalah. samakan dengan saya. Ada nanti yang oh Mbak Maida ini selalu benar nih, jadi saya harus nurut sama Mbak Maida. Takutnya kalau ada yang seperti itu. Tapi semuanya bebas. Ini hanya pertanyaan tim saya itu loh yang kurang kerjaan banget. Iya, ini bukan kurang kerjaan Mbak Maida. Pertanyaan ini membantu teman-teman supaya bisa memilih dan mempertimbangkan pria yang tepat buat mereka. Oke. Seperti itu. Ya, saya juga setuju dengan pilihan Mbak Maida. Pria religius yang bisa mengatur. Seperti tadi Naya suka yang orang yang mengatur. Betul. Gitu. Tapi jangan terlalu diatur lah ya. Gimana sih? Oke, pertanyaan ke-10. Terakhir ya? Bukan sih, masih ada 15 pertanyaan. Oke. Pria cerdas, pendiam, dan kaku, atau pria bodoh, ramai dan humoris? Pria cerdas tapi kaku dan pendiam, atau pria bodoh tapi ramai dan humoris? Ya Allah. Yang A, cerdas tapi kaku dan pendiam, daripada yang humoris dan ramai ya. Iya, tapi bodoh dia. Iya. Nggak mau saya sama orang bodoh. Oke. Karena pria memang harus cerdas ya, karena dia kan memimpin rumah tangga, kepala keluarga. Ya, saya setuju yang kali ini. Iya, harus setuju. Nah, kamu juga gak suka orang bodoh kan? Iya. Iya. Lanjut yuk. Oke, ke-11, mendominasi atau didominasi? Oke. Tadi kan suka pria penurut, jadi mungkin Anda suka mendominasi ya? Ya, mendominasinya dalam hal apa dulu gitu. Tapi kalau itu Secara keseluruhan dong. Keseluruhan. Ya. Oke. Apa? Gak boleh mikir. Ya, saya memang jiwa mendominasi sih kalau di rumah saat ini. Iya, oke. Ya, bagus, lanjutkanlah. Ya, gak masalah, setiap orang kan punya kepribadian yang berbeda-beda. Wanita yang mendominasi dapatnya pria yang ikhlas untuk didominasi. Pria yang mendominasi dapatnya wanita yang penurut. Seperti itu, seperti Mbak Maida yang pernah katakan, partner yang tepat adalah partner yang terbalik. Begitu. Betul. Berarti suaminya saat ini suka didominasi ya. Lanjut, kalau tadi saya kan suka yang diatur, jadi saya suka yang didominasi. Iya, itu buat kamu nggak apa-apa. Semua orang bebas pilih kok. Iya, betul sekali. Pertanyaan selanjutnya. Banyak banget ya Naya. 15 Sampai saya saja, ngantuk-ngantuk 15. Di sini udah kok. Oke. Menangis di dalam rumah mewah milik sendiri karena kesepian sering ditinggal suami, Oke. atau menangis di rumah kontrakan bersama suami karena banyak hutang. Hah? Nggak semua itu. Nggak boleh, harus pilih salah satu. Aduh, aku yang Allah. Yang aja ya, Iya. meskipun nggak sama suami setiap hari, tapi menangisnya tetap di rumah mewah ya milik sendiri. Iya kan, menangis gak setiap hari Naya. Mungkin nangisnya waktu jengkel aja, tapi aku nggak jarang nangis kok Naya, kalau nggak kebangetan ya. Iya, oke. Daripada sudah rumahnya kontrak, nangis. Tapi kan setiap hari sama suami. Iya, sama suami. Ya sama suami, tapi malah nanti itu Naya bertengkar terus. Oh gitu. Oke. Ya, bagus sekali, pilihan yang bagus. Itu sudah jadi konsekuensi bahwa kalau kita biasanya, kalau suami kita memang karirnya bagus, dia jadi cenderung tidak punya waktu dengan kita, Mbak Maida. Jadi kan seperti yang Mbak Maida pernah katakan, tidak ada orang yang hidupnya seimbang di dunia ini, sekalipun yang ditunjukkan oleh para artis, motivator di luar sana yang mengaku pasangannya baik-baik saja, finansialnya baik-baik saja, pasti akan selalu ada masalah di dalamnya. Jadi kalau suami kita karirnya bagus, kecenderungannya adalah dia tidak punya waktu untuk di rumah gitu ya. Iya, ya itulah kehidupan, pasti ada ujian. Oke, next. Bertahun-tahun jomblo untuk menanti pria yang tepat, bahkan sering dikatain gak laku, atau menikah muda tapi cerai di usia muda? Ya Allah Naya. Yang A ya. Udah itu aja. Oke. Mending
cari kayak film-film Disney gitu ya. Pasti akan ada pangeran kok. Oke. Ke-14, jadi istri muda atau jadi istri tua? Kamu ini. Ya nggak semua lah, nggak boleh harus pilih salah satu. Ya nanti kalau saya istri tua, suamiku punya istri muda. Iya, emang harus pilih salah satu. Nanti kalau saya jadi istri muda, ya jadi pelakor dong saya. Harus pilih salah satu. Saya istri satu-satunya saja. Ya udah deh, oke. Kali ini aku nggak mau paksa. Berarti kamu mau jadi istri muda ya? Waduh, jiwa-jiwa. Kita lihat saja nanti. Bibit pelakor ini. Ke-15, mencintai atau dicintai? Saya dicintai. Dicintai? Kenapa begitu? Ya, sampai saat ini saya merasakan indahnya dicintai, nah ya. Kalau saya dicintai, saya akan dirawat, dijaga. Apa yang saya butuhkan dia memenuhi begitu. Tapi ya saya inginnya mencintai dan dicintai. Nggak boleh harus pilih salah satu. Ya sudah dicintai saja. Dicintai saja ya. Karena memang dirawat begitu. Ya, saya suka tipe orang yang merawat. Oke, kita lanjutkan. Ini yang terakhir. Deddy Corbuzier atau Raffi Ahmad? Ini apa-apaan sih kamu? Yang terakhir. Aku milih Deddy lah. Karena kotak-kotak ya. Deddy Corbuzier, nggak tahu lihatnya seneng aja gitu. Raffi juga seneng. Tapi aku suka yang pria dewasa. Berarti Raffi Ahmad nggak dewasa? Enggak, dewasa juga dia. Ya begitulah. Oke deh teman-teman, semoga bisa diambil pelajaran. Itu tadi adalah cara untuk menentukan jodoh terbaik. Jadi harus ada pertimbangannya. Kalau dia begini bagaimana, kalau dia begitu bagaimana. Harus ada pertimbangannya. Terima kasih Mbak Meda atas bantuannya. Iya. Sampai jumpa di Mbak Meda aslinya begini selanjutnya. Oke, saya tunggu pertanyaan ya yang lebih rumit dari ini. Oke.